guys, kembali lagi di Babol. Kita mau bahas dari hasil match tadi malam. Ada Arsenal menang melawan Luton Town dan juga Man City menang melawan Aston Villa. Tapi sebelum ke sana, kita sedikit bahas tentang yang lagi menjadi headline di beberapa medsos, yaitu tentang statement dari pemain lokal kita, yaitu Muhammad Tahir. Dia bilang di salah satu podcastnya Bang Akmal, ya, dia bilang kalau ketika dia ditanya bagaimana dia melihat timnas saat ini, dia menjawab dengan menurut pandangan dia bahwa pemain timnas sekarang terlalu banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Dan statement yang membuat sensitif adalah dia bilang pemain lokal kita kualitasnya itu tidak jauh berbeda, artinya 11-12 dengan pemain yang abroad atau pemain yang diaspora. Nah, ini kan sangat menandakan bahwa betapa rendahnya kualitas dari seorang pemain profesional. Meskipun dia berada di Liga 2, Muhammad Tahir, tapi at least dia adalah tetap pemain profesional yang at least dia harus menunjukkan sikap yang lebih dewasa, dan juga terkait statement-statement seperti itu yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh dia sebagai seorang pemain. Terlebih kalau dia merasa statement tersebut mewakili pemain lokal. Bahkan dari pemain lokal sendiri pun ada banyak contoh yang memberikan statement namun dengan statement yang arahnya positif, mendukung apa yang sudah dijalankan oleh timnas saat ini di bawah Erick Thohir dan juga Sintayong dengan beberapa pemain diaspora. Tapi pemain seperti Andri Tani dan juga Hamka Hamzah, dia memberikan statement yang membangun, dalam artian mereka senang dengan progres timnas saat ini. Namun yang salah satu dikutip dari Andri Tani, dia memberikan pesan bahwa PSSI jangan sampai lupa dengan grassroots, karena itu adalah yang akan menjadi tumpuan timnas kita dalam 15-20 tahun ke depan. Grassroots itu sangat penting. Dan Andri Tani ketika ditanya, dia sebagai perwakilan dari APPI waktu itu, gua lupa di media mana, ketika dia ditanya apakah masih ada chance untuk dia dipanggil ke timnas lagi, dia menjawab dengan dia sebagai leader di Persija, dan juga seperti Hamka Hamzah yang menjawab di media lain, mereka menjawab bahwa pemain lokal ya harus berani bersaing. Artinya adalah mereka siap bersaing, dan Andri Tani memberikan statement bahwa dia masih memiliki harapan untuk membela tim nasional, masih mempunyai harapan untuk dipanggil lagi. Tapi dengan catatan dia berani bersaing dengan pemain yang ada saat ini, berbanding terbalik dengan statement Muhammad Tahir yang justru dia merasa pemain Liga 1 itu levelnya 11-12 dengan pemain diaspora saat ini. Yang membedakan adalah mereka hanya bermain di luar, sedangkan pemain Liga 1 tidak. Kalau kita bicara dari segi kualitas teknik dasar, kita lihat yang paling dasar aja lah. Teknik dasar yaitu passing, kontrol, dan juga timing. 3 hal itu yang sangat dasar, itu pun tidak semua pemain profesional dari Liga 1 maupun Liga 2 yang mempunyai kapasitas 3 teknik dasar ini dengan bagus. Artinya passing bagus, kontrol bagus. Lu nggak perlu gocek-gocek. Kalau lu punya passing, kontrol, dan juga timing yang bagus, lu bisa bermain dalam sebuah sistem yang dimiliki oleh pelatih dalam tim lu yang akan bermain di liga. Dan itu nanti akan berimbas jika kamu sebagai pemain dapat bermain dengan bagus di tim, dapat perform, itu pelatih timnas tentunya akan memberikan kesempatan. Karena saat ini yang di timnas kita lihat bukan hanya pemain diaspora, bahkan ada banyak pemain dari liga lokal, yaitu Liga 1, yang bermain mendapat panggilan dari timnas dan mendapatkan jam terbang yang cukup tinggi. Ada Rizky Ridho di belakang, ada Yakob dan Yanja Sayuri, Sananta di depan sama Dimas Derajat, dan Egi dan juga Witan. Itu kan merupakan pemain-pemain hasil dari Liga 1 yang bisa excel, dan mereka bisa mengikuti
gaya bermain dari Sintayong dan bisa mengimbangi pemain diaspora yang sudah ada saat ini. Ini membuktikan adalah bahwa kualitas Liga 1, kalau lu sebagai pemain, meskipun lu bermain di Liga 1, kalau lu perform dan pelatih ngelihat lu bisa perform dan mengikuti sistem yang ada di timnas saat ini, ya lu pasti akan dipanggil. Jadi untuk gua agak lucu Muhammad Tahir memberikan statement yang seperti itu, seolah-olah dia merasa sudah hebat atau apalah. Bahkan dia memberikan statement kalau pemain-pemain lokal seperti Beto Gonçalves dan Ruben Sanadi masih layak untuk berada di timnas saat ini. Yang bagi gua secara pribadi, masa Beto dan juga Ruben Sanadi pun itu sudah lewat. Ruben Sanadi gue nggak ngelihat pemain ini begitu spesial, nggak. Tapi Beto pun pemain naturalisasi sebenarnya, tidak memiliki garis keturunan. Berbeda dengan pemain diaspora saat ini, mereka memang dinaturalisasi, tapi dia memiliki garis keturunan ketiga dari nenek moyang mereka. Nah, dia memberikan statement bahwa Beto pun masih layak untuk di timnas, yang gua rasa masanya sudah lewat karena dia sudah umur hampir 40-an kalau nggak salah. Dan untuk bermain di timnas di bawah Sintayong saat ini ya fair-fairan aja, nggak akan bisa mengimbangi pemain-pemain seperti Beto dan Ruben Sanadi ini. Karena satu, dari stamina pasti mereka menurun, nggak bisa bermain tinggi selama 90 menit. Jadi ya ini merupakan statement yang sangat lucu dari Muhammad Tahir, dan ini menunjukkan bahwa pemain profesional pun di luar lapangan mereka tidak seprofesional itu. Jadi ini harusnya menjadi pelajaran untuk para pemain lokal lainnya yang nggak usah banyak statement dan bicara di sosmed maupun di platform lainnya. Ya kalau lu mau masuk di timnas, ya lu harus excel di tim yang lu bela, at least lu bisa perform dan nantinya lu akan dipanggil sendiri oleh tim pelatih dari Sintayong. Dan pemain-pemain seperti Rido, Sananta dan juga Witan sudah membuktikan hal itu. Oke, kita next masuk ke hasil dari match tadi malam. Ada Man City yang menang 4-1 melawan Aston Villa. Semalam gua nonton, kebetulan matchnya agak berbarengan dengan Arsenal melawan Luton Town. Arsenal menang 2-0, tapi Man City ketemu dengan Aston Villa. Aston Villa rank 4, Man City rank 3. Di atas kertas ini mungkin duel antara rank 3 dan rank 4, tapi dari segi permainan ya sangat jauh. Ini membuktikan bahwa Aston Villa levelnya masih jauh di bawah Man City, Arsenal maupun Liverpool. Bahkan dari segi permainan mereka, gua nggak impress sama sekali dengan Aston Villa. Mereka ketemunya dengan Man City yang tahun ini nggak bermain begitu bagus, nggak sedahsyat musim lalu. Bahkan semalam itu beberapa pemain cadangan dari City itu dimainkan, kayak Doku, terus Haaland nggak main, yang main Alvarez. KDB pun berada di bench nggak main, dan Foden semalam mencetak hat-trick. Yang gua menjadi garis bawahi yang match semalam itu adalah peran dari seorang Jeremy Doku. Ini pemain sudah berkali-kali diberi kesempatan oleh Pep, dan semalam dia diberi kesempatan lagi. Lo kalau lihat dari aliran bola, setiap bola yang dipassing ke dia itu selalu mandek. Mandeknya dalam artian setiap kalau lu membangun sebuah serangan dan ada momentum, sepak bola ini kan permainan memanfaatkan ruang sebisa mungkin, secepat mungkin, dan momentum 1-2 kali itu kan detail kecil seperti itu sangat bisa untuk menentukan kan. Beruntungnya adalah ketemunya Aston Villa yang mainnya enggak banget, sangat enggak banget. Dan beberapa kali Doku itu mendapat momentum, dia bisa passing cutback masuk ke dalam dan bisa passing keluar ke tengah untuk memberikan kombinasi dengan teman-temannya. Tapi bola sampai di kaki dia itu selalu mandek. Dia sangat banyak sekali kehilangan momentum.
decision makingnya itu jelek banget. Dimana dia harus passing, dia gocek, dia harus gocek, dia itu passing. Timingnya itu sangat, aduh ampun-ampunan deh ini pemain. Gue nggak heran kalau misal musim depan dia masih seperti ini, itu ada kemungkinan dia nggak akan diberi kesempatan banyak lagi oleh Pep. Bahkan bisa di loan ataupun dijual dengan harga yang tentunya jauh lebih murah. Dengan performa dia yang seperti ini, ya gue yakin nggak banyak klub yang mau ambil dia. Ampun-ampunan dah pemain ini. Lu bayangin dengan Grealish tadi malam yang bermain di kiri, mungkin dia tidak seatraktif menusuk seperti awal-awal musim, tapi dia setiap kali pegang bola, dia itu tahu kapan momentumnya harus passing ke depan, dia tarik lawan, atau dia passing ke dalam mencari kombinasi 1-2 di depan kotak penalti lawan. Dan itu tidak dilakukan oleh Doku sama sekali. Dia sangat sering kehilangan momentum, dan itu tidak menandakan kalau dia bisa mengikuti sistemnya Pep di musim ini. Dia sangat keteteran, itu sangat-sangat kelihatan. Di akhir laga Man City menang 4-1 dan layak menang, Foden hat-trick. Tapi kalau kalian lihat, Foden semalam bermain cukup bagus, tapi kalau kalian lihat dari secara keseluruhan sepanjang musim, dia itu di match-match besar yang seharusnya dia bisa step up dan memberikan nilai ekstra yang lebih, dia tidak menunjukkan hal itu. Sama ketika kemarin City ditahan imbang oleh Arsenal, dan juga ketika melawan MU, dia nggak kelihatan sama sekali. Nah, ini yang harusnya dia butuh 1-2 apa ya kasarnya feel agar dia bisa at least mendekati perannya Kevin De Bruyne yang dalam 1-2 tahun terakhir mungkin dia gak seperform di musim ini ataupun sedahsyat di musim lalu. Dan pemain yang bisa mendekati levelnya KDB itu adalah Foden. Namun sampai saat ini dia belum menunjukkan sebagai pemain yang mempunyai ekstra nilai tambah, terutama ketika tim sedang dalam keadaan deadlock atau sedang dalam keadaan di bawah tekanan. Foden belum membuktikan hal itu. Jadi gua harap Foden bisa lebih berkembang lagi, at least mendekati perannya Kevin De Bruyne di Manchester City selama bertahun-tahun. Kita ke match terakhir, yaitu Arsenal melawan Luton Town. Ini yang agak tricky karena siapa itu namanya, Arteta menurunkan beberapa pemain lapis di depan, terutama Trossard sama Reiss Nelson yang main, dan di tengah Thomas Partey sama Smith Rowe yang akhirnya diberi kesempatan oleh Arteta sebagai starter, dan semalam bermain cukup lumayan lah, not bad sebagai pemain yang sudah lama tidak diberi jam terbang oleh Arteta. Di belakang masih seperti biasa. Cuman yang gue sorotin adalah semalam Arsenal tidak memegang bola sedahsyat di pertandingan ketika sebelum jeda internasional. Skor 2-0, tapi harusnya mereka bisa menang lebih dari itu, 4-0 harusnya bisa. Cuman mereka tidak terlalu ngegas. Itu sangat kelihatan sekali ketika mereka pegang bola ataupun mau ngepres. Mereka cenderung memberikan nafas kepada pemain Luton Town dan memberikan banyak sekali ruang, namun saya nggak bisa dimanfaatkan, dan Arsenal ya cukup dengan 2-0 sudah bisa menang. Ya meskipun mainnya nggak bagus, gue sangat nggak impress dengan permainan semalam, terlalu main aman dan nggak berani kill the game dengan 3-4-0 ya, tapi still tetap 3 poin, mereka tetap berada di jalur title race contender, yaitu dengan City, Liverpool, dan juga Arsenal. Dan weekend nanti masih ada pertandingan lagi. Arsenal ketemu Brighton, Liverpool ketemu Sheffield ya kalau nggak salah, dan Man City akan ketemu bukan deh, Liverpool ketemu dengan MU ya, Arsenal dengan Brentford, terus Man City gue lupa ketemu siapa. Tapi di weekend ini masih ada pertandingan, dan di midweek nanti minggu depan tim-tim yang bermain di Liga Champion, City dan juga
Arsenal akan bermain lagi dalam fase perempat final leg pertama Liga Champions. Jadi 1-2 bulan ini sangat menentukan untuk tim-tim besar yang masih berada di jalur Liga perburuan gelar Liga Juara musim ini. Jadi kita akan lihat siapa nanti yang akan melaju lebih jauh di Champions League dan siapa yang akan berhasil survive hingga akhir dari kompetisi dan memenangkan gelar IPL. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.